Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Stikomerha dari kelas 04 SMJP 09 dengan NIM 201010501414. Di sini saya akan menjelaskan profil dari PT Ultra Jaya Milk Industry dan mengapa saya memilih perusahaan ini. Profil perusahaan Ultra Jaya Milk Industry Tbk ini merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pembuatan minuman UHT kemasan steril. Minuman UHT yang diproduksi perusahaan termasuk susu segar UHT, teh UHT, dan minuman UHT lainnya. Dan keberadaan perusahaan ini tak lepas dari nama keluarga Prawira Wijaya, karena Ultra Jaya ini didirikan oleh Bapak Ahmad Prawira Wijaya dan perusahaan ini berdiri pada tahun 1958 dan industri ini mulanya hanya industri rumahan. Dan adapun visi misi dari perusahaan ini, yang pertama, visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Untuk misi perusahaan ini adalah menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Dan tujuan dari perusahaan ini adalah untuk lebih memperkuat posisi pasar dari semua produk-produk perusahaan dan mempertahankan kualitas produk-produk tersebut agar bisa tetap menjadi yang terbaik di antara para pesaing. Dan alasan saya memilih PT Ultra Jaya Milk ini karena merupakan salah satu perusahaan minuman sehat terbaik di Indonesia. Dan hal yang membuat saya tertarik dari PT ini adalah upayanya yang selalu mengutamakan kualitas produknya sehingga menjadi salah satu brand minuman yang terbaik di Indonesia. Dan dari PT Ultra Jaya ini selalu memberikan fasilitas yang menguntungkan kepada karyawannya seperti BPJS, tunjangan, dan libur hari besar lainnya sehingga bisa digunakan untuk beristirahat atau berkumpul dengan keluarga. Sekian profil dari PT Ultra Jaya Milk Industry. Langsung saja ke laporan keuangannya. Baiklah, di sini adalah laporan keuangan dari PT Ultra Jaya Milk Industry. Yang pertama di sini ada aset lancar. Aset lancar ini berisikan kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini pada tahun 2020 sebesar 1.649.669 dan pada tahun 2019 sebesar 2.040.591 dan dapat disimpulkan bahwa kas ini mengalami penurunan sebesar minus 390.922 dan di sini ada yang kedua ada piutang usaha di sini sebesar 563.444 dan pada tahun 2019 sebesar 613.245 dan pada akhirnya disimpulkan bahwa piutang usaha ini mengalami penurunan sebesar minus 49.801 dan yang selanjutnya yaitu piutang lain-lain neto pada 2020 sebesar 92.800.000 dan pada tahun 2019 sebesar 38.822.000 dan di sini mengalami kenaikan sebesar 53.978.000. Yang selanjutnya yaitu ada investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Ini sebesar 2.346.825.000 dan
di tahun 2019-nya 0 rupiah. Dan pada akhirnya di sini sama saja 2 triliun 346 miliar 825 juta. Yang selanjutnya yaitu ada investasi pada nilai wajar. Yang selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 924 miliar 639 juta, dan pada tahun 2019 sebesar 987 miliar 927 juta, dan jadinya selisihnya di sini minus 63 miliar 280 juta, atau disimpulkan mengalami penurunan. Yang selanjutnya yaitu ada uang muka. Pada tahun 2020, uang muka ini sebesar 13 miliar 880 juta, dan pada tahun 2019 sebesar 10 miliar 864 juta. Dan berarti mengalami kenaikan sebesar 3 miliar 16 juta. Yang selanjutnya yaitu ada pajak dibayar di muka. Pada tahun 2020-nya 0, dan pada 2019-nya sebesar 16 miliar 441 juta. Nah, dan di sini untuk selisihnya tetap minus 16 miliar 441 juta. Yang selanjutnya yaitu biaya dibayar di muka. Pada tahun 2020 sebesar 2 miliar 164 juta, dan pada tahun 2019 ini sebesar 8 miliar 751 juta, dan dapat disimpulkan bahwa mengalami penurunan sebesar minus 6 miliar 587 juta. Jadi, total aset lancar pada tahun 2020 ini sebesar 5 triliun 593 miliar 421 juta, dan untuk tahun 2019 total aset lancarnya sebesar 3 triliun 716 miliar 641 juta. Nah, dan di sini dapat disimpulkan bahwa mengalami kenaikan sebesar 1 triliun 876 miliar 780 juta. Yang selanjutnya di sini aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini berisikan investasi dalam obligasi pemerintah pada tahun 2020 sebesar 660 miliar 885 juta, dan pada tahun 2019 sebesar 708 miliar 869 juta. Dan selisihnya minus 48 miliar 284 juta, atau dapat disimpulkan ya dia mengalami penurunan minus 48 miliar 284 juta. Untuk aset keuangan tidak lancar pada tahun 2020 sebesar 1 miliar 862 juta, dan pada tahun 2019 sebesar 1 miliar 22 juta, dan mengalami kenaikan sebesar ini 540 juta. Untuk aset keuangan tidak lancar, penyertaan saham pada entitas, asosiasi, dan ventura bersama, ini pada tahun 2020 sebesar 135 miliar 624 juta, dan pada tahun 2019 ini sebesar 108 miliar 477 juta. Dan di sini mengalami kenaikan sebesar 27 miliar 147 juta. Yang selanjutnya yaitu di sini ada hewan ternak produksi neto pada tahun 2020 ini sebesar 162 miliar 181 juta, dan untuk
tahun 2019 ini sebesar 158 miliar 839 juta. Dan dapat disimpulkan bahwa mengalami kenaikan sebesar 3 miliar 342 juta. Yang selanjutnya yaitu aset tetap neto. Di sini pada tahun 2020 sebesar 1 triliun 715 miliar 401 juta, dan pada tahun 2019 sebesar 1 triliun 556 miliar 666 juta, dan dapat disimpulkan bahwa mengalami kenaikan sebesar 158 miliar 735 juta. Yang selanjutnya yaitu aset hak guna neto. Pada tahun 2020 ini sebesar 47 miliar 851 juta. Dan pada tahun 2019-nya 0 rupiah. Jadi di sini selisihnya tetap tidak berubah, 47 miliar 851 juta. Yang selanjutnya yaitu aset tak berwujud neto. Ini sebesar pada tahun 2020 sebesar 5 miliar 649 juta. Dan pada tahun 2019 ini 6 miliar 822 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa mengalami penurunan ya sebesar minus 1 miliar 173 juta. Yang selanjutnya yaitu aset pajak tangguhan. Ini pada tahun 2020 sebesar 11 miliar 992 juta, dan pada tahun 2019 sebesar 15 miliar 183 juta. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa mengalami penurunan sebesar minus 3 miliar 191 juta. Untuk aset tidak lancar lainnya, pada tahun 2020 sebesar 419 miliar 850 juta, dan pada tahun 2019 sebesar 335 miliar 903 juta. Dan disimpulkan bahwa mengalami kenaikan sebesar 83 miliar 947 juta. Yang selanjutnya yaitu total aset tidak lancarnya pada tahun 2020 sebesar 3 triliun 160 miliar 695 juta. Dan pada tahun 2019 ini sebesar 2 triliun 891 miliar 781 juta. Dan dapat disimpulkan bahwa mengalami kenaikan sebesar 268 miliar 914 juta. Dan untuk keseluruhan total aset ini pada tahun 2020 sebesar 8 miliar 754 8 triliun 754 miliar 116 juta, dan untuk 2019 sebesar 6 triliun 608 miliar 422 juta. Dan dapat disimpulkan bahwa mengalami kenaikan sebesar 2 triliun 145 miliar 694 juta. Untuk selanjutnya yaitu di sini dapat disimpulkan bahwa pada tabel T di aset ada aset lancar di sini sebesar 1 triliun 876 miliar 780 juta, dan aset tetap di sini ada 268 miliar 914 juta, dan untuk totalnya
di sini ada 2.145 juta. Maaf, saya ulangin. 2.145.694.000.000. Dan di sini eh, ada hutang jangka pendek sebesar 1.091.025.000.000 dan hutang jangka panjang 1.528.071.000.000. Nah, untuk modalnya ini di sini minus 873.402.000.000. Dan untuk total keseluruhannya ada 2.145.694.000.000. Nah, di sini ada hutang jangka pendek, kesimpulannya ada 1.491.025.000.000 dan untuk modal ada 385.755.000.000, aset lancar 1.876.780.000.000. Nah, dan untuk di hutang jangka panjang ini sebesar 1.528.071.000.000 dan untuk modal di sini sebesar minus 1.259.157.000.000. Dan untuk aset tetap di sini sebesar 268.914.000.000. Lanjut ke liabilitas. Di sini liabilitas jangka pendek. Utang bank jangka pendek ya pada tahun 2020 sebesar 2.236.000.000. Untuk 2019 sebesar 2.705.000.000 dan dapat disimpulkan bahwa mengalami penurunan sebesar minus 609 juta. Maaf, saya ulangi, minus 469 juta. Dan untuk utang usaha pada tahun 2020 sebesar 370.306.000.000. Dan untuk 2019 sebesar 451.990.000.000. Dan dapat disimpulkan bahwa ini mengalami penurunan sebesar minus 81.684.000.000. Yang selanjutnya yaitu ada utang dividen pada tahun 2020 ini sebesar 66.410.000.000. Dan untuk 2019 sebesar 268 juta. Dapat disimpulkan bahwa ini mengalami kenaikan sebesar 66.142.000.000. Lanjut, untuk utang pajak pada tahun 2020 ini sebesar 90.614.000.000. Maaf, saya ulangi, untuk utang pajak pada tahun 2020 sebesar 90.614.000.000. Dan untuk 2019-nya 83.998.000.000. Dan kesimpulannya adalah ini mengalami kenaikan sebesar 6.616.000.000. Untuk akrualnya pada tahun 2020 ini sebesar 280.262.000.000 dan pada tahun 2019 sebesar 258.783.000.000. Dan dapat disimpulkan bahwa di sini mengalami kenaikan sebesar 21.479.000.000. Langsung lanjut ke medium term notes. Di sini pada tahun 2020 sebesar 1.488.000.000. Maaf, saya ulangi. Medium term notes pada tahun 2020 sebesar 1.488.880.000.000 dan 2019-nya 0 rupiah dan
untuk selisihnya tetap 1.488.880 juta. Untuk sewa pembiayaan, di sini pada tahun 2020 sebesar 17.609 juta dan untuk 2019 sebesar 1.788 juta. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ini mengalami kenaikan sebesar 15.821 juta. Untuk utang pembelian mesin, ini pada tahun 2020 sebesar 11.022 juta dan untuk 2019 sebesar 20.196 juta dan kesimpulannya di sini mengalami penurunan sebesar minus 9.174. Dan untuk utang bank pada tahun 2020 0, tahun 2019 16.586 juta. Nah, di sini sama tetap minus 16.586 juta dan total liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 sebesar 2000 pada tahun 2020 sebesar 2.327.339 juta dan untuk 2019 sebesar 836.314 juta. Nah, jadi kesimpulannya ini mengalami kenaikan yang sebesar 1.491.025 juta. Dan untuk liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 sebesar 11.492 juta dan pada tahun 2019 sebesar 12.252 juta dan mengalami penurunan sebesar minus 760 juta. Untuk liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun 2020 sebesar 113.119 juta dan pada tahun 2019 sebesar 94.803 juta dan kesimpulannya di sini bahwa mengalami kenaikan sebesar 18.316 juta. Untuk di sini medium terms notes pada tahun 2020 sebesar 1.493.639 juta pada tahun 2019 0. Jadi untuk selisihnya tetap untuk angkanya. Dan di sini utang sewa pembiayaan pada tahun 2020 sebesar 26.790 juta dan untuk 2019 0 jadi selisihnya dengan angka yang sama tetap. Dan di sini jadi total liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 sebesar 1.645 maaf saya ulangi. Total liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 sebesar 1.645.040 juta dan 2019 sebesar 116.969 juta dan kesimpulannya ini mengalami kenaikan sebesar 1.528.071 juta. Untuk total liabilitas kesimpulannya ini ada 3.972.379 juta dan pada tahun 2019 sebesar 953.283 dan total liabilitasnya di sini mengalami kenaikan sebesar kesimpulannya mengalami kenaikan sebesar 3.019.096 juta. Dan di sini untuk ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas produk. Di sini ada modal saham. Ini modal saham di sini 577.676 juta. Ya, untuk ini di sini sama 577.676 dan selisihnya di sini 0. Untuk tambahan modal disetor demikian rupa sama dan untuk saham treasury di sini minus 1.854.411 juta
di sini 0, dan selisihnya pun tetap dengan nominal yang sama. Nah, dan di sini pada tahun 2020 imbalan pasca kerja neto ini minus 35 miliar 56 juta, 2019 minus 23 miliar 317 juta. Dan pada akhirnya di sini dapat disimpulkan bahwa minus 11 miliar 739 juta. Dan di sini untuk perubahan nilai wajar dan investasi ada 38 miliar 511 juta. Selisihnya tetap sama sampai telah ditentukan penggunaannya. Nah, dan di sini untuk pemilik entitas induk pada tahun 2020 sebesar 4 triliun 685 miliar 904 juta, dan di sini pada tahun 2019 sebesar 5 triliun 548 miliar 439 juta, dan mengalami penurunan sebesar minus 862 miliar 535 juta. Nah, untuk kepentingan non pengendalinya di sini ada 95 miliar 833 juta, dan di sini ada 100, dan 2019 ada 106 miliar 700 juta, dan dapat disimpulkan bahwa mengalami penurunan sebesar minus 10 miliar 867. Dan total ekuitas keseluruhannya pada tahun 2020 sebesar 4 triliun 781 miliar 737 juta, dan pada tahun 2019 sebesar 5 triliun 655 miliar 139 juta. Dan untuk selisihnya pada kesimpulannya mengalami penurunan sebesar minus 873 miliar 402 juta. Dan untuk total liabilitas dan ekuitasnya pada tahun 2020 sebesar 8 triliun 754 miliar 116 juta, dan pada tahun 2019 ini sebesar 6 triliun 608 miliar 422 juta, dan dapat disimpulkan bahwa mengalami kenaikan sebesar 2 triliun 145 miliar 694 juta. Dan pada tahun 2019-2018, di sini 2019 sebesar 2 triliun 40 miliar 591 juta, dan 2018 sebesar 1 triliun 444 miliar 310 juta, dan atau selisihnya berarti untuk kesimpulannya ini mengalami kenaikan sebesar 596 miliar 281 juta. Dan yang berikutnya 2019 sebesar 613 miliar 245 juta, dan untuk 2018 sebesar 530 miliar 498 juta, dan ini mengalami kenaikan sebesar 82 miliar 747 juta. Dan untuk yang berikutnya ini ada sebesar 38 miliar 822 juta, dan 2018-nya ada 30 miliar 121 juta. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa di sini mengalami kenaikan sebesar 8 miliar 701 juta. Untuk yang 2018 708 miliar 773 juta, dan nominalnya tetap sama di sini. Yang selanjutnya yaitu di sini 2019 sebesar 987 miliar 927 juta, dan di sini nominal tetap sama. Yang berikutnya ini 2019 sebesar 10 miliar 864 juta, dan 2018 di sini sebesar 60 miliar 942 juta. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa mengalami penurunan sebesar minus 80 miliar 78 juta. Untuk yang berikutnya yaitu ini 2019-nya sebesar 16 miliar 441 juta. Yang ini ada 11 miliar
72 juta. Di sini kesimpulannya bahwa mengalami kenaikan sebesar 5 miliar 369 juta. Dan di sini untuk 2019 sebesar 8 miliar 751 juta. Dan untuk 2018-nya sebesar 7 miliar 805 juta. Dapat disimpulkan bahwa ini mengalami kenaikan sebesar 946 juta. Dan totalnya di 2019 ini sebesar 3 triliun 716 miliar 641 juta, dan untuk total 2018 sebesar 2.793. Saya ulangi sekali lagi, maaf. Dan 2018 totalnya sebesar 2.793 miliar 521 juta, dan dapat disimpulkan bahwa ini mengalami kenaikan sebesar 923 miliar 120 juta. Ya. Dan berikutnya ini aset tidak lancar. Ini maaf, di sini harusnya 2019. Untuk aset tidak lancar, di sini ada investasi dalam obligasi pemerintah 2019 sebesar 708 miliar 869 juta, dan 2018 sebesar 735 miliar 84 juta. Dan di sini mengalami penurunan sebesar minus 26 miliar 215 juta. Untuk aset keuangan tidak lancar pada tahun 2019 saja sebesar 1 miliar 22 juta, dan di sini nominalnya tetap sama. Untuk yang selanjutnya yaitu penyertaan saham pada entitas, asosiasi, dan ventura bersama. Sini sebesar tahun 2019 sebesar 108 miliar 477 juta, dan pada tahun 2018 sebesar 101 miliar 506 juta, dan ini mengalami kenaikan sebesar 6 miliar 971 juta. Untuk hewan ternak produksi neto pada tahun 2019 sebesar 158 miliar 839 juta, dan untuk 2018 ini sebesar 80 miliar 476 juta, dan untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa ini mengalami kenaikan sebesar 78 miliar 363 juta. Dan untuk aset tetap neto pada tahun 2019, maaf, ini sebesar 1 triliun 556 miliar 666 juta. Dan di sini selisihnya tetap sama angka nominalnya. Dan lanjut untuk aset tak berwujud neto, di sini ada 2019 sebesar 6 miliar 822 juta. Pada tahun 2018 sebesar 9 miliar 672 juta. Dan di sini kesimpulannya bahwa mengalami penurunan sebesar minus 2 miliar 850 juta. Dan aset pajak tangguhan di sini ada 15 miliar 183 juta. Dan 2018 ada 17 miliar 331 juta. Nah, dan di sini dapat disimpulkan bahwa mengalami penurunan sebesar minus 2 miliar 148 juta. Untuk aset tidak lancar lainnya ini pada tahun 2020 sebesar 335 miliar 903 juta, dan pada tahun 2018 sebesar 364 miliar 309 juta. Nah, berarti kesimpulannya bahwa di sini mengalami penurunan sebesar minus 28 miliar 406 juta. Untuk total aset tidak lancar keseluruhan untuk di 2019 ini ada 2 triliun 891 miliar 781 juta, dan untuk tahun 2018-nya sebesar
2.762 miliar 350 juta. Nah, dapat disimpulkan bahwa ini mengalami kenaikan sebesar 129 miliar 431 juta. Dan untuk total aset keseluruhan di tahun 2019 ini sebesar 6.608 miliar 422 juta. Dan pada tahun 2018 ini sebesar 5.555 miliar 871 juta. Dan untuk kesimpulannya bahwa ini mengalami kenaikan yang sebesar 1.052 miliar 551 juta. Nah, dan di sini untuk tabel T-nya pada aset, di sini terdapat aset lancar sebesar 923 miliar 120 juta. Di sini ada aset tetap, di sini aset tetapnya ada 129 miliar 431 juta. Dan totalnya jadinya sebesar 1.052 miliar 551 juta. Untuk di sini ada hutang jangka pendek di sini sebesar 201 miliar 153 juta. Hutang jangka panjangnya di sini ada minus 28 miliar 785 juta. Dan di sini modalnya 880 miliar 183 juta. Dan untuk totalnya jadi untuk totalnya sebesar 1.052 miliar 551 juta. Di sini ada hutang jangka pendek. Hutang jangka pendeknya ini sebesar 201 miliar 153 juta. Untuk modal di sini ada 721 miliar 967 juta. Untuk aset lancar di sini sebesar 923 miliar 120 juta. Untuk hutang jangka panjang minus 28 miliar 785 juta. Untuk modal 158 miliar 216 juta. Aset tetapnya 129 miliar 431 juta. Dan untuk mengetahui balance atau tidak, di sini balance menjadi 880 miliar 183 juta. Untuk yang liabilitas, ini 2019 ada utang bank di sini 2 miliar 705 juta. Yang 2018 ada 26 miliar 397 juta. Dan dapat disimpulkan bahwa di sini mengalami penurunan sebesar minus 23 miliar 692 juta. Untuk utang usaha di sini ada 451 miliar 990 juta. Dan 2018 ada 302 miliar 403 juta. Dan ini mengalami kenaikan sebesar 149 miliar 587 juta. Dan untuk utang lain-lain 2019 0, 2018 34 juta, dan di sini nominal dengan nominal yang sama. Untuk utang dividen pada tahun 2019 sebesar 268 juta, 2018 sebesar 192 juta, dan di sini dapat disimpulkan bahwa mengalami kenaikan sebesar 76 juta. Untuk yang berikutnya ini utang pajak. Utang pajak ini 2019 sebesar 83 miliar 998 juta. 2018 sebesar 5 miliar 297 juta. Nah, dan di sini dapat disebutkan bahwa ini mengalami kenaikan sebesar 78 miliar 701 juta. Untuk akrualnya pada tahun 2019 sebesar 258 miliar 783 juta. Dan 2018 sebesar 238 miliar 702 juta. Nah, jadi ini mengalami kenaikan sebesar 20 miliar 81 juta. Lanjut langsung ke yang utang bank. Di sini ada
Pada tahun 2019 sebesar 16 miliar 586 juta, 2018 sebesar 34 miliar 556 juta. Di sini mengalami penurunan sebesar minus 17 miliar 970 juta. Di sini utang pembelian mesin ini sebesar 20 miliar 196 juta. Pada tahun 2018 sebesar 27 miliar 153 juta. Dan dapat ditemukan bahwa ini mengalami penurunan sebesar minus 6 miliar 957 juta. Nah, untuk jumlah liabilitas jangka pendek seluruhnya pada tahun 2019 ini sebesar 836 miliar 314 juta. Dan total 2018 ini 635 juta. Maaf, saya ulangi, 635 miliar 161 juta. Nah, dapat disimpulkan bahwa ini mengalami kenaikan sebesar 201 miliar 153 juta. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini ada liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2019 sebesar 12 miliar 252 juta. Pada tahun 2018 sebesar 14 miliar 762 juta. Dapat ditemukan bahwa ini mengalami penurunan sebesar minus 2 miliar 510 juta. Dan untuk liabilitas imbalan pasca kerja, di sini ada 94 miliar 803 juta, dan di sini nominal tetap sama. Sama dengan kewajiban manfaat karyawan pun di sini nominalnya tetap sama. Dan di sini ada yang selanjutnya, langsung ke utang pembelian mesin. Utang pembelian mesin pada tahun 2019 sebesar 9 miliar 914 juta. Terus untuk 2018 31 miliar 787 juta. Dan di sini dapat ditemukan bahwa ini mengalami penurunan sebesar minus 21 miliar 873 juta. Setelah itu, ini ada jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2019. Ini sebesar 116 miliar 969 juta. Untuk 2018 ini sebesar 145 miliar 754 juta. Dan ini bisa dilihat bahwa mengalami penurunan sebesar minus 28 miliar 785 juta. Dan untuk jumlah liabilitas keseluruhan 2019 ini ada 953 miliar 283 juta. Dan 2018 ini sebesar 780 miliar 915. Dan lanjut untuk ekuitas. Di sini ada modal saham. Modal saham ini sebesar 577 miliar 670. Maaf, saya ulangi, modal saham sebesar 577 miliar 676 juta. Pada tahun 2018 sebesar 577 miliar 676 juta. Dan di sini 0 nominalnya. Dan untuk tambahan modal di store, saham treasure ini dengan nominal yang sama di sini, dan di sini hasilnya 0. Dan lanjut langsung ke imbalan pasca kerja. Pada 2019 ini sebesar minus 23 miliar 317 juta, dan pada tahun 2018 sebesar minus 17 miliar 815 juta. Dan dapat disimpulkan bahwa mengalami penurunan sebesar minus 5 miliar 502 juta. Untuk cadangan khusus di sini ada 84 juta, dan 2018 sebesar 50 juta, dan berarti di sini disimpulkan bahwa mengalami kenaikan sebesar 34 juta. Telah ditentukan penggunaannya, ini 2019 sebesar 135 juta. Maaf, 135 miliar 100 juta. Dan di sini dengan nominal angka yang sama dan hasilnya 0. Dan untuk belum ditentukan penggunaannya, di sini 4 triliun 807 miliar 645 juta. Dan 2018 ini sebesar 3 triliun 914 juta 10. Maaf, saya ulangi, 3 triliun 914 miliar 10 juta. Dan di sini ada 893
miliar 635 juta. Dan di sini ada pemilik entitas induk sebesar 5 triliun 548 miliar 439 juta. 2018 ada 4 triliun 660 miliar 272 juta dan disimpulkan bahwa ini mengalami kenaikan sebesar 888 miliar 167 juta. Dan kepentingan non pengendali pada tahun 2019 sebesar 106 miliar 700 juta dan pada tahun 2018 sebesar 114 miliar 684 juta. Dan dapat disimpulkan bahwa ini mengalami penurunan sebesar minus 7 miliar 984 juta dan total ekuitas pada tahun 2020 sebesar 5 triliun 655 miliar 139 juta dan pada tahun 2018-nya 4 triliun 774 miliar 956 juta. Dan ini mengalami kenaikan sebesar 880 juta 180 maaf saya ulangi 880 miliar 183 juta. Dan total liabilitas dan ekuitas sebenarnya pada tahun 2019 sebesar 6 triliun 608 miliar 422 juta dan pada tahun 2018 sebesar 5 triliun 555 miliar 871 juta dan dapat disimpulkan bahwa ini mengalami kenaikan sebesar 1 triliun 52 miliar 551 juta. Sekian laporan keuangan dari PT Ultra Jaya Milk Industry. Sekian, terima kasih.